Salam, jemaat Tuhan yang terkasih di rumah. Sebelum kita memulai kebaktian pagi hari ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman warta jemaat. Pengumuman UPP Pengajar. Minggu tanggal 12 Juli 2020, pengumuman nama-nama calon tetap anggota SIDI baru. Rabu tanggal 15 Juli dan Kamis tanggal 16 Juli 2020, gladi resik seksi pertama jam 4 sore. Jumat tanggal 17 Juli 2020, pengembalaan jam 4 sore. Minggu tanggal 19 Juli 2020, pentabisan sesi 1 kelompok 1 dan 2, kebaktian kedua dan ketiga. Rabu tanggal 22 Juli dan Kamis tanggal 23 Juli 2020, gladi resik seksi kedua jam 4 sore. Jumat 24 Juli 2020, pengembalaan jam 4 sore. Minggu tanggal 26 Juli 2020, pentabisan sesi 2 kelompok 3 dan 4, kebaktian kedua dan ketiga. Pengumuman kedua, telah dibuka penerimaan siswa baru SMK Kristen 1 Kota Kupang dan penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Persyaratan dapat dilihat di Sekretariat Jebob pada jam kerja. Pengumuman yang ketiga, berita duka, telah meninggal dunia suami, bapa, saudara sahabat tercinta Yakobus Moneke pada hari Senin tanggal 16 Juli 2020 dan dikuburkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 12 Witeng di TPU Asoka. Segenap majelis jemaat dan jemaat Gemit Bethlehem Esapa Barat mendoakan kiranya Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian penyampaian warta di minggu ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam kebaktian Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Mercy Kapioru Patikawa STH. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita beribadah dengan tema Rumahku Sekolah yang Pertama. Melalui tema ini mengarahkan pandangan kita bahwa rumah adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Karena itu, orang tua dipandang sebagai guru utama yang hendak memainkan peranannya secara baik. Di dalam mana rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, berkembang, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Namun apakah hari-hari ini rumah atau tempat tinggal kita layak disebut sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak-anak? Karena itu, dalam ibadah saat ini, kita dipanggil untuk merenungkan dan mewujudkan pendidikan anak dalam keluarga. Sambil berdiri, saya mengajak kita menyanyikan PKJ nomor 13 ayat 1. Kita masuk rumahnya.
menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Nats yang membimbing kita dalam kebaktian minggu hari ini 12 Juli 2020 di bulan pendidikan. Saya pilih dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian Nats pembimbing. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih yang tetap berada di rumah dalam ibadah ini. Mari saya mengajak kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa indahnya Bapa, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Betapa indahnya persekutuan kami sebagai orang tua dan anak-anak. Indah karena Engkau juga hadir bersama dengan kami. Dan jangan biarkan keindahan, kebahagiaan dan kesukacitaan hari ini, saat ini, menjadi rusak karena keberdosaan kami. Karena itu Bapa, di hadapan-Mu kami membawa hidup kami, dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Kami mengaku sebagai orang tua,
Kami belum sungguh-sungguh berperan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami belum sungguh-sungguh mendidik, mengajarkan anak-anak tentang pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kami belum menjadi contoh yang baik dan benar bagi anak-anak kami. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau mengampuni kami. Sebagai anak-anak, kami juga jujur di hadapan-Mu. Kami menganggap sepele setiap pengajaran dan didikan orang tua. Kami acuh tak acuh akan setiap apa yang mereka sampaikan kepada kami sebagai bentuk nasihat kepada kami. Bahkan kami mengabaikan orang tua kami. Kami tidak peduli dan tidak menghargai, menghormati orang tua kami. Bapa, kami belum berlaku sebagai anak-anak yang sungguh anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami. Kami belum menjadikan keluarga kami sebagai keluarga Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Baharuilah kami Bapa, Roh Kudus bekerjalah di dalam kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat-Mu, menuntun kami dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan bait yang kedua. Kekasihku yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena itu dengarlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca kalimat yang dicetak keluar dan jemaat Tuhan membaca kalimat yang dicetak agak ke dalam. Saya silakan jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk berdiri. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita menyanyi Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara, kita persiapkan pembacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10
Tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di hati kami, kecuali suara-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang berfirman. Bukalah pikiran kami Tuhan, agar dalam terang Tuhan kami dapat melihat jalan yang menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan terus memelihara dalam hidup. Haleluya. Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang masih memilih untuk tetap beribadah di rumah oleh karena kondisi daripada Ibu Bapak sebagaimana SOP yang dikeluarkan agar orang tua, ibu hamil, anak-anak dan jemaat yang sakit tetap berada di rumah. Kami tahu bahwa Ibu Bapak, saudara-saudara punya kerinduan yang sangat untuk berjumpa dengan jemaat yang lain di dalam rumah ibadah. Kita terus berdoa karena pasti ada waktu kita akan berjumpa di dalam gedung kebaktian bersama dengan yang lain seperti yang kemarin-kemarin. Tapi tetaplah sukacita karena Tuhan Yesus juga ada bersama dengan Ibu Bapa dalam ibadah
pagi ini di rumah masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara, kita semua tentu sepakat bahwa rumah atau keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak sejak lahir, atau dengan kata lain sebagaimana tema khotbah yang ditetapkan oleh Sinode Gemit, rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Dari rumahlah anak bertumbuh dan berkembang. Mereka mulai diperkenalkan dan mengenal sesuatu. Nah, jika rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, maka orang tua, papa mama adalah guru pertama bagi anak-anak. Ya, jadi anak-anak harus ingat juga ya. Jadi kalau ditanya, kalian punya guru yang pertama siapa? Ya, orang tua. Papa mama adalah guru pertama kalian. Dan karena rumah adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru yang pertama bagi anak-anak, berarti orang tua punya tanggung jawab penuh untuk mengajar, mendidik, membimbing anak-anak. Orang tua bukan saja diberikan tanggung jawab untuk melahirkan, membesarkan, menyiapkan fasilitas, tetapi orang tua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan mendidik, membimbing anak-anak, terutama memperkenalkan siapa itu Tuhan bagi anak-anak. Kita orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam proses pertumbuhan anak-anak. Rumah atau lingkungan keluarga merupakan lingkungan perdana bagi anak dalam mendapatkan pendidikan dasar. Bukan di PAUD, bukan di TK, anak-anak mendapatkan pendidikan dasar. Tetapi di dalam rumah, melalui papa mama. Dan ya saudara-saudara, ketika anak-anak ada dan dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita orang tua punya mimpi yang besar bagi masa depan anak-anak. Semua orang tua, siapapun dia, sejahat apapun dia, seburuk apapun dia orang tua, tidak ada orang tua yang tidak pernah menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan berguna. Tiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya benar-benar membanggakan orang tua pada masa depan. Dan tentu untuk menjadikan dan melahirkan anak yang baik, kita tidak bisa hanya sekedar bermimpi dan berhayal. Kita tidak bisa bermimpi dan secara ajaib kita mengatakan bahwa kita serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang membentuk anak ini. Tidak. Tuhan menjadikan kita sebagai mitra kerja di dalam mendidik, membesarkan anak-anak. Karena itu jangan pernah bermimpi, berhayal kalau anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan. Kalau sejak dini kita orang tua tidak melaksanakan tugas itu. Saya masih ingat ketika saya ikut seminar parenting. Dalam seminar cara mendidik anak di era digital, narasumber dia mengatakan, jangan biarkan anakmu belajar mengenal dunia dari orang lain atau media sosial. Tetapi perkenalkanlah dunia melalui dirimu. Saudara-saudara, nasihat ini mengingatkan kita orang tua supaya tidak membiarkan jatahnya sebagai guru pertama itu diambil oleh orang lain atau pihak lain.
Seringkali orang tua dengan segala alasan, entah sibuk, ya, mencari uang dan lain sebagainya, merasa tidak pintar, atau justru merasa bukan tanggung jawabnya untuk mendidik anak, maka tugas itu dialihkan kepada orang lain. Anak-anak diupayakan cari sekolah yang terbaik supaya menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak dititipkan kepada guru-guru yang dianggap punya tugas mengajar serta mendidik. Atau tren sekarang biarkan anak-anak belajar melalui internet. Segala pelajaran, pengajaran sejak anak-anak usia dini itu bisa diakses dengan begitu gampang lewat internet. Biarkanlah anak-anak. Bahkan banyak kali kita orang tua dengan bangga katakan, wah anak saya sekarang hebat, masih kecil tapi sudah bisa buka YouTube sendiri. Sudah bisa tentukan gamenya sendiri. Oke, baik. Tapi apakah kita membiarkan mereka untuk diajar dalam dunia virtual seperti itu? Sekarang ini zaman dunia virtual, dunianya maya tidak nyata. Nah, ketika anak-anak dibiarkan untuk terus dididik, diajar oleh media sosial, melalui dunia maya, cepat atau lambat mempengaruhi pandangan nyata tentang dunia yang real, dunia yang nyata yang harus mereka hadapi dan jalani. Ibu bapak saudara-saudara, tentu sekolah terbaik adalah impian. Guru hebat adalah dambaan. Media digital luar biasa. Namun sadarkah kita bahwa semua itu adalah jenjang lanjutan yang sebisa mungkin orang tua berikan kepada anak-anak nanti. Karena justru jenjang awal, tahap awal dan peletakan dasar yang sangat penting adalah mereka harus terima dari orang tua, yaitu peletakan dasar iman kepada Tuhan yang harus benar-benar diberikan kepada anak-anak. Bisa saja anak-anak pintar, hebat, luar biasa. Kita bangga. Tetapi pintar, hebat, luar biasa tidak cukup kalau mereka rapuh dalam iman. Menjadi orang yang tidak berhikmat. Bisa saja anak-anak terampil dalam segala bidang, namun mereka lemah dan tidak tahan banting di tengah-tengah dunia ini. Karena saudara-saudara, dunia saat ini memang lebih memberi nilai yang tinggi pada kesuksesan. Ukurannya kesuksesan itu tentu pada kekayaan, jabatan, kehormatan, kepuasan serta kenyamanan. Membuat banyak orang mengejarnya, termasuk kita orang tua, akhirnya mendorong anak-anak untuk mengejar kesuksesan yang diukur dengan segala hal yang tadi saya katakan, kekayaan, jabatan, kehormatan dan lain sebagainya. Memang itu baik, tapi itu bukan segala-galanya. Semua yang dikejar di tengah dunia ini tidak memberi kedamaian baginya. Karena setelah mendapatkan semua itu, kekosongan yang didapati. Belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, kesaksian orang-orang hebat, bagaimana mereka merasakan kekosongan jiwa. Mereka mengejar semua itu di tengah dunia. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kesia-siaan. Kesuksesan tanpa didasari takut akan Tuhan serta hikmat yang besar akan menjadi sia-sia. Daud sebagai seorang ayah sangat mengetahui itu berdasarkan pengalaman sebagai seorang raja dan sebagai seorang ayah dilimpahi dengan semua yang dikejar oleh manusia. Itulah membuat Daud sebagai orang tua berupaya untuk mengajar, mendidik anaknya Salomo. Dan Amsal ini yang kita baca merupakan bagian dari refleksi pribadi Salomo sebagai seorang anak.
berdasarkan pengalaman dididik oleh ayahnya. Dia merasakan bagaimana pengaruh didikan orang tua itu sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan. Bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin yang dipersiapkan, tetapi jiwanya, spiritualnya. Salomo benar-benar menerima semua apa yang diajarkan oleh ayahnya Daud. Semua yang didapat dari ayahnya Daud dipegang dan dijadikan sebagai bekal dalam perjalanan dan kepemimpinannya sebagai seorang raja. Bagi Salomo itulah warisan yang paling berharga yang didapat dari orang tuanya. Daud sebagai seorang raja tentu sibuk. Dia bukan hanya mengurus keluarga, tapi dia juga mengurus sekian ribu umat Israel. Tapi dia tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah bagi anaknya. Dia memandang sangat penting di dalam mendidik dan mengajarkan anaknya tentang takut akan Tuhan. Serta mengingatkan anaknya betapa penting hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan Salomo pada pembacaan kita. Aku diajari ayahku. Dia begitu mengingat bagaimana ajaran yang diberikan oleh ayah. Dia memegang setiap perkataan dan perintah dari ayahnya. Saudara-saudara, pengalaman Salomo atas didikan ayahnya Daud membuat dia tidak meminta umur panjang, kekayaan, kejayaan, atau nyawa musuhnya seperti yang orang lain pikirkan ketika Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan permintaan apa saja kepada Tuhan. Pengalaman, pengajaran, dan didikan ayahnya membuat dia meminta hikmat dan pengertian. Karena itu pada masa Salomo lah bangsa Israel ada pada masa keemasannya sebagai bangsa yang besar. Saudara-saudara, pengaruh dari ayahnya begitu luar biasa dalam perjalanan kehidupan Salomo. Dan Salomo ingin berbagi kepada kita sebagai orang tua, berbagi kepada kita sebagai anak-anak. Bahwa betapa pentingnya peran orang tua di dalam mendidik akan anak-anak. Dalam kitab Ulangan pasal 6, ayat 6 dan ayat 7, Nats pembimbing tadi mengatakan, itu adalah perintah Tuhan. Ajarkanlah itu berulang-ulang kali. Ketika engkau duduk, berdiri, tidur, berjalan. Dalam seluruh aktivitas yang dilakukan, keluarga umat Israel pada waktu itu, mereka harus menjalankan peran itu sebagai orang tua. Mendidik anak-anak berulang-ulang kali. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran, nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Bahkan kita melihat, coba kita lihat dalam pertama Raja-Raja. Raja-Raja pasal 2. Ayat 3-4. Bagaimana Daud, dia melakukan tugas dan perannya sebagai orang tua sampai di ujung nafasnya. Dia katakan kepada anaknya. Ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu
dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanmu dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud masih mengingatkan anaknya Salomo. Dan Daud menuntaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Salomo meneruskan. Jadi sungguh luar biasa Salomo merekam dengan begitu baik setiap ajaran didikan tentang pengajaran tentang Tuhan, nilai-nilai yang benar berdasarkan hukum Taurat pada waktu itu dengan baik. Karena itu dia katakan, dia mengingatkan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ini dia meneruskan. Apa yang dia dapat dari orang tua itu dia teruskan kepada anak-anak. Sehingga apa yang diinginkannya, apa yang didambakannya, apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya itu dapat tercapai. Yaitu anak-anaknya bisa hidup benar di dalam Tuhan dan berhasil seperti dia. Memang dalam perjalanan akhir Salomo di akhir hari tua itu dia menyimpang. Dia menyembah Allah-Allah lain karena istri-istrinya memaksa membawa dia untuk berpaling daripada Allah. Dan saudara-saudara, memberi pengajaran dan mendengar pengajaran, dua hal yang penting menurut Salomo bagi orang tua dan anak. Serta orang tua haruslah menjadi contoh bagi anak-anak seperti Daud menjadi contoh dalam hal takut akan Tuhan kepada Salomo. Dan ingat, pengajaran orang tua sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuntutan hidup saat ini banyak kali membuat orang tua lebih memilih menyerahkan pendidikan anak pada guru dan dunia internet. Bagi orang tua yang terpenting kebutuhan anak terpenuhi. Tidak terlalu peduli akan pertumbuhan iman. Tidak begitu peduli akan pengenalan anak-anak terhadap Tuhan sampai sejauh mana. Yang penting bagaimana anak-anak berhasil dalam pendidikan serta sukses dalam dunia kerja. Mendapat pengakuan dunia. Menyangkut iman, bagi orang tua pada saatnya anak akan mengenal Tuhan dengan bertambahnya usia. Saudara-saudara, semua akan sia-sia jika seperti itu. Karena lihatlah, apakah semua yang dikejar secara mati-matian membawa kebaikan, memberi kepenuhan dalam jiwa dan mendatangkan damai? Tidak. Semua itu hanya sesaat. Kesenangan sesaat, kepuasan sesaat. Sekali lagi, pintar saja tidak cukup. Kaya saja tidak cukup. Karena tanpa hikmat, takut akan Tuhan, orang pintar bisa menyalahgunakan kepintaran untuk kejahatan. Tanpa hikmat, tanpa takut akan Tuhan, orang kaya dapat seenaknya mempermainkan sesama. Tanpa Tuhan, semuanya menjadi tidak bermakna. Salomo katakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Hikmat daripada Tuhan terus memelihara dan menjaga mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat, anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah titipan Tuhan.
Tuhan telah memberi kepercayaan kepada kita bukan hanya untuk membesarkan, tetapi menjadikan anak-anak sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan, lewat keberhasilan serta kesuksesan, dan menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Pendidikan awal bagi anak-anak sangat berpengaruh bagi perkembangan mereka. Buatlah memori yang baik pada anak-anak tentang kita sebagai orang tua. Sehingga ketika di kemudian hari mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, dengan begitu bangga mereka akan katakan, ajaran ini saya terima dari opa dan oma, dari orang tua yang telah memberikan terbaik bagi kita. Dan itu hal yang sangat indah. Kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, tapi jadilah orang tua yang bijaksana. Memang kita orang tua tidak pintar, tapi setialah di samping mereka. Jadilah guru pertama yang akan selalu diingat seperti Daud. Dan jadikanlah rumah kita, keluarga kita sebagai sekolah pertama yang meletakkan dasar dalam takut akan Tuhan. Sekolah pertama yang memberi rasa nyaman, aman, serta sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Sebagaimana pemazmur tadi katakan dalam Mazmur 127 dalam pujian kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dan juga anak-anak yang terkasih, bersukacitalah menerima setiap ajaran dan didikan orang tua. Apa yang diteruskan oleh papa mama. Jangan menganggap sepele apa yang disampaikan berulang-ulang oleh papa dan mama. Karena itulah yang terbaik bagimu. Apa yang disampaikan oleh papa dan mama menolong kalian. Sehingga ketika kalian memasuki dunia luar, kalian telah dibekali dalam takut dan akan Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan akan menyertai kalian. Kalian boleh menjadi kebanggaan orang tua dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kelak kalian menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui kalian, dunia ini akan dirubah. Dunia ini akan menjadi lebih baik. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang berhasil dan sukses di tengah-tengah dunia ini. Dunia akan terus berubah, tetapi jangan pernah berubah dalam beriman dan takut akan Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersama akan mengaku iman percaya kepada Tuhan. Saya silakan semua berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menyanyi PKJ 117. Silakan duduk kembali. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan syukur, nasar, dan perpuluhan untuk kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, padamu saat ini kami hamba-hambamu akan mempersembahkan syukur, nasar, dan perpuluhan kami yang kami sudah siapkan dari rumah kami. Kiranya persembahan yang kami siapkan Engkau memberkatinya dan Engkau kuduskan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 147 bait yang pertama. Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Allah dan Tuhan kami. Kami mengagungkan kuasa dan kebesaran-Mu. Kami mensyukuri akan cinta kasih-Mu dalam setiap berkat yang kami terima. Hari ini kembali kami beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah karena situasi, kondisi kami. Tapi kami bersyukur bahwa kami tidak kehilangan semangat dan sukacita. Ada damai sejahtera yang melingkupi kami. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan peneguhan, mengingatkan kami sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak. Sehingga membuat kami tidak hanya sekedar bermimpi dan bercita-cita,
tetapi kami mewujudkan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak. Kami menjadikan rumah kami menjadi sekolah yang pertama. Keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami dapat menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan pada waktunya melalui anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami membawa hidup kami, keluarga kami masing-masing ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan mengenal setiap keluarga demi keluarga dalam pergumulan masing-masing, dalam rencana masing-masing. Ya Tuhan, buatlah kami tetap bersemangat, tetapi juga buatlah kami bisa menerima dalam pengertian bahwa apapun yang akan kami terima dari tangan Tuhan bagi keluarga kami, itulah rancangan yang terindah. Teguhkanlah iman kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Rubahlah cara pandang kami tentang sebuah kesuksesan, sehingga sungguh kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami menjadikan diri kami, keluarga kami, sebagai kitab yang terbuka di tengah-tengah dunia ini. Melalui kami dan keluarga kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa bersorga, berterima kasih karena anak-anak kami, mereka sudah mendapatkan sekolah yang baik. Kiranya kami memberikan support, dukungan bagi mereka ketika pada waktunya mereka akan kembali ke sekolah, belajar bersama, menerima semua yang baik dari para guru. Terima kasih karena Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami sebagai orang tua. Dialah membiayai pendidikan anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kiranya Engkau memberkati, bersama menjaga, memelihara akan setiap orang tua kami yang ada dalam lanjut usia. Mereka yang ada dalam kondisi sakit, mereka yang ada dalam situasi berduka, keluarga Monike, keluarga Tagihuma. Tuhan lingkupilah mereka dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Juga kami berdoa bagi anak-anak yang dibaptiskan, dimeteraikan menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar dan baik dalam kehidupan keluarga oleh orang tua masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Engkau bersama dengan kami sebagai pendeta, penatua, diaken dan pengajar. Juga kami yang memberi diri dalam pelayanan di saat ini. Tuhan juga memberkati bersama dengan UPP, ibadah Muger dan multimedia bersama tim, soundman, juga kru radio Generasi Muda Bethlehem. Pakailah setiap kami menurut kehendak Bapa, dan buatlah kami untuk terus bercahaya di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa diberkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja-gereja kami. Mereka yang terkukung dalam penjara oleh karena kebenaran. Hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, anak-anak fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama bagi mereka yang berjuang sampai hari ini. Sebagai para medis, sebagai relawan untuk menghentikan penyebaran virus corona 19 ini. Tuhan senantiasa nyatakan kuasa-Mu. Minggu yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya dalam semangat dan sukacita
Kami menyambut minggu yang baru dan dengan sukacita kami menjalani di dalam takut akan Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, membuat kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga sepanjang minggu ini kami sungguh menyatakan kasih dan kemurahan Allah dan kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Dengarlah kami, sambutlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Keluarga adalah rumah utama yang menjadi cerminan kasih Kristus. Karena itu patutlah setiap anggota keluarga menghadirkan kerukunan, keharmonisan, keutuhan keluarga dan mencerminkan karakter Kristus agar menjadi terang dan garam bagi dunia. Jadilah orang tua yang bijaksana dan jadilah anak-anak yang membanggakan. Beritakanlah kabar yang baik yang diterima hari ini. Saya silakan semua berdiri, kita bersama menyanyi PKJ 289, bait 1 dan bait yang ketiga. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinarimu. Ia akan menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan menjaga engkau keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan
mimpi